Nah, kali ini kami menghadirkan ada satu buku yang dia fenomenal sebetulnya. Fenomenal dalam artian ada kontroversinya, ada kritiknya, ada juga yang memuji-mujinya gitu. Nah, kami rasa perlu menghadirkan buku ini apalagi buat teman-teman mahasiswa gitu yang datang. Kami ingin memperkenalkan ada satu buku nih menarik untuk kita diskusikan bareng-bareng gitu. Judulnya Nusantara. Dia bicara tentang sejarah perjalanan Indonesia tentu saja, makanya namanya Nusantara gitu ya, sejarah Indonesia. Perjalanan mulai dari masa kerajaan, itu kerajaan-kerajaan Nusantara sampai kita merdeka, kayak gitu. Nah, pemilihan buku ini sebetulnya dipantik oleh isu IKN itu, yang kemudian diganti namanya menjadi Nusantara untuk nama ibu kota kan. Nah, jadi kami kepikiran, jadi banyak ada diskusi nih. Saya sampai diwawancara oleh Tribun gini, ini tepat apa enggak sih gitu. Nah, agak susah saya menjawab gitu. Apakah ini Jawa sentris atau seperti apa? Kenapa harus pakai kata Nusantara gitu. Nah, jadi kami mengambil momen itu gitu. Walaupun mungkin di buku ini tidak banyak korelasinya, tapi ya ini untuk isu IKN itu memantik diskusi buku ini. Kenapa harus buku ini? Nah, saya ceritakan soal konteks bukunya dulu ya sebelum ke substansinya. Untuk konteks bukunya ini ditulisnya tahun 41 tapi diterbitkannya 43. Artinya dibaca oleh orang banyak itu tahun 43. Ditulis oleh seorang ahli, orang Belanda sebenarnya, ahli hubungan internasional di Leiden. Tapi menariknya dia menulis buku ini untuk pembaca di Amerika. Itu ya. Nah, terus yang kedua, tahun 43 sebagaimana kita tahu, kita kan masih berada di bawah cengkraman kolonial ya. Masih di bawah cengkraman kolonial. Dan yang menariknya adalah dia dari awal, dari tahun terbitnya ini, judulnya sudah seperti ini judulnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu Nusantara, A History of Indonesia. Nusantara adalah sejarah Indonesia. Kenapa saya bahasakan ini? Teman-teman, tahun 43 kita masih berada di bawah kolonial. Jadi usaha apapun yang dilakukan oleh orang Indonesia atau siapapun, usaha untuk mengekspresikan keinginan untuk merdeka, salah satunya dengan mencoba membuat nama lain daripada Hindia Belanda, itu subversif. Makanya dulu ketika pertama kali Indonesia dipakai dalam artian politik, itu kan orang-orang ditangkap tuh. Nggak boleh dipakai, itu subversif tuh. Termasuk kata Nusantara. Nah, si dia ini walaupun orang Belanda sudah memakai ini, itu kan sebuah hal yang berani pada zamannya gitu untuk menggunakan kata Nusantara. Jadi itu konteks bukunya ini, tahun 43 nih. Jadi terbitkan ulang terus menerus gitu. Terbitan yang kedua tahun 60-an, 62 kalau nggak salah. Dan sekarang ini dia direvisi, sempat direvisi beberapa tapi nggak begitu banyak katanya. Dan yang sekarang ini sebetulnya tidak direvisi tapi mengambil hasil terjemahan dari tahun 62 itu. Sehingga masih banyak kritik-kritik secara teknis. Misalnya salah satunya Taufik Abdullah, seorang sejarawan, mengkritik tentang ada beberapa terjemahan, ada banyak sih katanya, yang agaknya terlalu ini katanya ya. Nah, itu untuk konteks bukunya ya teman-teman ya. Sekarang mungkin saya mulai pelan-pelan masuk ke saya harus lihat jam ya supaya tidak banyak. Ke substansi buku. Buku ini dia bicara tentang sejarah perjalanan Indonesia tentu saja, makanya namanya Nusantara gitu ya, sejarah Indonesia. Perjalanan mulai dari masa kerajaan, itu kerajaan-kerajaan Nusantara sampai kita merdeka, kayak gitu. Ya dari sini kita bisa melihat berarti lebar juga dong ini pembahasannya, kita pikir gitu. Lebar juga gitu. Luas banget gitu. Sementara untuk untuk membicarakan soal kerajaan itu sudah banyak buku gitu. Bisa sampai setebal-tebal ini bukunya. Ini dia membahas dari setidaknya abad ke-12
sampai abad ke-20 hanya dalam bab seperti ini. Jadi apa sebetulnya yang ditawarkan oleh buku ini secara substansi? Yang ditawarkan itu adalah dia ingin memberikan kita semacam pemahaman tentang apa sih yang apa sih yang menjadikan kita seperti saat ini, sekarang ini, hal-hal yang kontemporer, baik yang sifatnya politik, sosial, budaya. Dari mana sih kesadaran kita sebagai orang Indonesia itu muncul? Nah, kalau tahun 40-an buku sejarah itu belum banyak. Kalaupun ada, itu dia terpotong-potong dia. Terpotong-potong, ada yang membahas aspek aspek daerah per daerah kayak gitu ya, sejarah Sumatera sendiri, kemudian sejarah Maluku sendiri. Tapi ini salah satu buku yang untuk tidak menyebut satu-satunya buku gitu ya, karena kita belum tahu, mungkin ada buku lain sebelum dia gitu. Yang penting kita berani untuk bilang bahwa ini salah satu buku dari segelintir buku yang secara komprehensif bicara tentang Indonesia dari zaman kerajaan sampai kita merdeka. Nah, yang ditawarkan berikutnya adalah soal perspektif, soal sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai oleh penulis buku ini secara ideologi itu dia memakai sudut pandang liberal sebetulnya. Tapi secara akademis dia memakai sudut pandang hubungan internasional. Ini anak HI mungkin bisa koreksi saya kalau keliru. Kalau perspektif HI itu kan selalu mencoba membandingkan negara per negara gitu ya. Apa kepentingannya, gitu kan? Kepentingannya apa? Kemudian bagaimana mereka saling berhubungan, namanya juga hubungan gitu kan? Gitu. Siapa dengan siapa berkonflik, siapa yang ikut bersekutu, kan begitu hubungan internasional tuh. Nah, di buku ini dia juga dengan sangat jelas kita melihat perspektif hubungan internasional itu. Misalnya, ketika dia membicarakan, nah mulai masuk ini ke bab-bab ya. Misalnya ketika dia membicarakan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Dia melihatnya sebagai negara-negara, kita memandang negara saat ini. Ada Belanda, ada negara di Asia, ada negara di Eropa, kayak gitu. Jadi dia melihat sebagai satu unit, gitu kan? Satu unit yang berdiri sendiri, punya kepentingan sendiri, kayak gitu. Nah, di dalam buku ini, unit-unit itu, kemudian pranata-pranata masing-masing kerajaan itu yang dianalisis, kayak gitu. Apa sih, misalnya Mataram itu berkonflik sama kerajaan apa sih, kayak gitu kan? Kemudian dia bersekutu sama siapa sih, kayak gitu. Itu yang di ini. Tapi yang menarik dari buku ini adalah, tawaran yang berikutnya adalah, dia mencoba selalu mengambil benang merah dari setiap periode-periode. Misalnya gini, ketika kerajaan ini muncul, dia sebetulnya mengambil semangat dari kerajaan mana sebelumnya. Ketika dia runtuh, apakah dia runtuh sepenuhnya? Misalnya kayak gini, ketika Majapahit runtuh, kemudian kerajaan Islam, salah satunya dalam ini orang sering menyebut Demak, misalnya ya, muncul, atau Mataram, misalnya Mataram sebagai pengganti gitu ya, Majapahit itu, pewarisnya gitu, klaimnya begitu, gitu. Apakah memang otomatis kerajaan Mataram itu runtuh dalam artian tidak ada lagi semangat-semangat dalam hal struktur politiknya kah, kebudayaannya kah, kayak gitu. Dia selalu mencari benang merah soal itu. Ketika ini runtuh, apa yang nyambung, apa yang diteruskan oleh generasi berikutnya. Jadi menurutku ini perspektif yang sangat menarik, kayak gitu. Karena sejauh pembacaan saya atau sependek ya, karena saya juga amatir gitu dalam membaca soal sejarah, sependek pembacaan saya dalam soal sejarah, biasanya periode-periode itu kayak sesuatu yang berdiri sendiri, tapi dia selalu cari hubungannya apa, kayak gitu. Kemudian misalnya pada bab ketiga itu saya mencoba mengambil bab ketiga ya, mulai dari bab ketiga, karena bab ke-1 dan kedua itu dia kayak semacam memberikan latar geografi saja, kayak Nusantara itu sebetulnya secara ras apa, kayak gitu ya. Kita tinggalkan aja itu dulu, mungkin bisa di diskusi berikutnya.
Kita sebetulnya ras apa kayak gitu ya, di timur ras apa, di barat ras apa kayak gitu, di bagian tengah ras apa, itu di bagian 1-2 diceritakan. Di yang kedua itu memang dia membicarakan soal Singasari sih, tapi mungkin saya tidak banyak cerita itu. Bab ketiga ini saya mau cerita soal Majapahit, dia mulai dari Majapahit. Nah, bab ketiga ini dia bicara soal abad ke-13 sampai abad ke-14 gitu. Nah, dia dimulai dari Majapahit. Penjelasan tentang Majapahit di sini referensinya ini memang agak ketinggalan ya, karena memang apa istilahnya ya, waktu itu sumber nggak begitu banyak ya. Jadi rujukannya dia dua, yang paling utama dua rujukan untuk historiografi lokalnya, yaitu paling bisa ditebak itu sebenarnya Pararaton sama Negara Kertagama. Ini kan sebetulnya udah ketinggalan zaman sebetulnya ya, karena sekarang ini udah banyak sekali sumber yang tersedia. Tapi dia merujuk kedua itu ya. Nah, sebagaimana kita tahu, ini kan ditulis sama Empu Prapanca ya. Empu Prapanca itu sebetulnya adalah orang yang mengabdi untuk ini kayak penyair istana lah, penulis istana masa Hayam Wuruk. Kayak gitu. Ya. Nah, narasi sejarah Majapahit ini dia memang sebagian merujuk pada narasi yang ada dalam Pararaton dan Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca. Nah, dia seperti yang saya bilang, ini bukti pertama ya. Di Pararaton itu dia juga bercerita tentang raja terakhir Singasari, yaitu Kertanegara, gitu ya. Nah, Kertanegara ini oleh banyak kitab-kitab lain gitu ya, dia disebut sebagai orang yang ini katanya suka mabok gitu ya, suka minum arak gitu, arak dari aren gitu. Kayaknya saya merasa Kertanegara ini memang dia cocok tinggal di KLU gitu, banyak arak aren di sana kayak gitu kan. Nah, tapi oleh Empu Prapanca dalam Pararaton ini dia dipuji gitu. Dia dipuji Kertanegara ini. Dia dipuji sebagai ya itu memang karena dia fakta bahwa dia minum arak, dia minum aren, tapi dia coba bikin semacam pembenaran tanda petik oleh Prapanca. Pembenaran kenapa dia melakukan itu? Karena pertama, masa itu adalah masa kekacauan. Gitu ya. Masa kekacauan dalam artian kayak gini. Ini ada latar internasionalnya nih. Jadi pada saat itu, pada abad ke-13 itu, jadi ada kepentingan imperial ini, Mongol pada waktu itu kan mereka sedang memperluas kekuasaan sampai ke Cina. Dari Cina kemudian masuk ke kita. Ketika dia menguasai Cina gitu kan, makanya biasanya sebutannya adalah Mongol Cina. Kayak gitu. Jadi dia Mongol Cina, akhirnya Cina ke sini. Jadi ada garis yang nyambung tuh gitu. Kenapa kemudian Cina datang ke kita? Nggak begitu saja kayak gitu, karena memang dia mewarisi karakter kerajaan Mongol untuk menyebarkan kekuasaannya. Sehingga raja terakhir Singasari ini punya semacam pikiran untuk bagaimana caranya kita kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara ini punya semacam persatuan kayak gitu. Nah, semangat inilah yang sebetulnya kemudian diwarisi oleh Majapahit. Gitu. Majapahit ini kan klaimnya di mana-mana tuh kita tahu ya. Bahkan sampai ke Bima tuh Gajah Mada katanya ada telapak kakinya di sana. Jadi sebetulnya di setiap daerah selalu ada klaim-klaim seperti itu. Bahkan beberapa penduduk di situ juga ada membanggakan dia. Kemudian maksudnya Majapahit banyak mengklaim daerah-daerah di luar dirinya, di penduduknya juga banyak yang mengklaim bahwa Gajah Mada pernah datang ke tempat kami dan meninggal di tempat kami. Selalu ada cerita-cerita yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu ya, jadi ada kesinambungan nih. Kita bisa melihat sesuatu yang sinambung, di situ ada benang merahnya gitu. Nah, yang menarik, pada tahun wafatnya Kertanegara ini, yang raja terakhir Singosari ini, orang-orang pertama Eropa ini mulai tiba di Nusantara. Tadi yang saya sebut di Ical, yaitu Marco Polo. Dia datang ke Nusantara
bersama keluarganya gitu dan pamannya gitu. Ya pamannya keluarganya juga ya. Nah, Marco Polo ini dia agak berbeda dia dengan orang Eropa lain. Dalam artian bahwa pada saat dia datang, dia belum membawa misi kolonial, misi kolonialis gitu. Misi perdagangan sejenis itu nggak ada. Dia adalah duta dari Kublai Khan, duta besar Han Agung istilahnya. Nah, tapi yang menarik adalah dia kan sempat ke Sumatera tuh, bagian barat tuh, sempat Sumatera, dan dia dalam catatan menyebut bahwa ada daerah di sana namanya Perlak dan penduduknya itu sudah menganut Islam. Perlak. Ya, Perlak. Jadi dia sudah menganut Islam. Jadi itu catatan pertama gitu kan dari orang Eropa yang kemudian dijadikan referensi tentang kapan masuknya ini Islam kayak gitu. Itu salah satu referensi dari Marco Polo dari laporannya itu. Karena dia menyebut Perlak itu di Sumatera kayak gitu. Nah, kemudian sebagaimana kita tahu kerajaan Majapahit ini didirikan pada akhir abad ke-13, 1293 tepatnya oleh Raja Wijaya. Yang kita kenal gelar seremonialnya adalah Kertarajasa Jayawardana. Gitu. Kertarajasa, Raja Kertarajasa. Nah, sebelum ke sana, mungkin saya persingkat aja untuk Majapahit ini. Majapahit ini sebetulnya dia nggak sampai 1 abad ya. Kekuasaannya itu nggak sampai 1 abad dan rajanya itu cuma ada 4 yang memerintah kayak gitu. Jadi dia pendek sekali dia, gitu. Kalau diskusi yang kemarin itu analisanya sebetulnya yang membuat Majapahit runtuh itu kalau di buku ini dia, kalau teman-teman kemarin ikut diskusi yang tentang sejarah Islam itu sama sebetulnya, bahwa kerajaan Majapahit itu runtuh bukan karena kerajaan Islam gitu atau Demak segala macam. Kalau itu penelitiannya udah banyak ya gitu, udah banyak, cuman perlu ditekankan di sini ya, dia juga punya perspektif yang seperti itu gitu. Jadi menurut dia itu keruntuhan Majapahit bukan karena keruntuhan Islam, tapi disebabkan oleh 2. Yang pertama adalah perpecahan di tingkat internalnya mereka, secara internal. Kita tahu kan Majapahit nanti kan terpecah tuh jadi 2 gitu. Kayak gitu. Yang kedua itu oleh bencana alam. Jadi dulu itu pernah gempa, kemudian kelaparan, kemudian gunung meletus segala macam kan. Nah, 2 hal itu yang jadi penyebab utama runtuhnya Majapahit. Nah, pada saat yang sama kerajaan Islam itu sedang jaya-jayanya nih. Kayak gitu. Nah, setelah runtuhnya Majapahit, ya kita tahu kalau di Jawa itu kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Mataram gitu ya. Nah, kerajaan Mataram ini yang menarik tuh. Nanti ketika pada abad ke-16 atau ke-17 itu untuk pertama kali kerajaan Islam itu menerima gelar sultan, Banten, Makassar, kemudian Mataram gitu ya. Kayak gitu. Yang menarik misalnya kerajaan Mataram yang mengklaim diri sebagai pewaris daripada kerajaan Majapahit. Nah, jadi itu hal yang menarik nih. Memang dia disebut sebagai kerajaan Islam gitu ya. Tapi sebetulnya mereka tetap merasa mengklaim diri bahwa kami ini adalah pewaris dari kerajaan Majapahit. Bahkan beberapa rajanya menyebut bahwa kami ini sebetulnya saya ini sebetulnya adalah masih keluarga dengan Hayam Wuruk, karena Hayam Wuruk itu dianggap sebagai raja Majapahit yang paling berhasil, ya gitu ya. Kan yang kita kenal tentang kerajaan Majapahit kan selalu soal Hayam Wuruk dengan patihnya itu yang bernama Gajah Mada itu, kayak gitu. Nah, kita kembali ke abad 15 gitu ya. Jadi kerajaan Islam itu udah mulai ini nih. Abad ke-15 itu abad ke-15, abad ke-16 lah ya, abad ke-16 itu saya ngambil tahun 1511. 1511 itu
kalau teman-teman pernah baca, itu pertama kali Portugis datang ke Nusantara dan langsung menaklukkan Malaka, gitu ya. Nanti kemudian padahal kerajaan Malaka ini sebagai salah satu kerajaan Islam juga di luar Jawa, itu jaya mereka, mereka didukung oleh Cina gitu kan, mereka mengirim upeti ke Cina kayak gitu. Walaupun upeti sifatnya seperti pajak, ya Malaka juga diuntungkan oleh pemerintahan Cina pada saat itu. Makanya ketika Malaka jatuh, itu rajanya juga, pihak kerajaan juga pergi ke Cina untuk minta bantuan. Gitu. Saya agak loncat-loncat sedikit ya. Ada seorang Portugis namanya Tomé Pires, itu yang sangat terkenal, dia catatannya itu Suma Oriental, gitu. Tomé Pires itu dia salah satunya itu dia hendak akan pulang ke Portugis setelah jabatannya selesai, tapi diamanahkan untuk jadi duta besar ke Cina. Tapi apa yang terjadi? Di Cina itu dia semua pelaut-pelautnya, pegawai-pegawainya ke sana itu dibunuh oleh orang Cina. Dan ada mereka meminta bersurat kepada orang Portugis, tolong kembalikan kerajaan Malaka itu ke pemiliknya. Gitu, karena mereka kan kerjasama sama Malaka. Kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi pada abad ke-16 itu Eropa sudah mulai muncul nih.